Anak di bawah umur yang terjadi di Slemadeg itu sebenarnya seperti apa awalnya, Dan? Baik, pada mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat yang bersumber dari keluarga korban, pada hari Minggu kita menerima laporan bahwa telah terjadi persetubuhan anak di bawah umur yang berlokasi di Slemadeg. Kemudian berdasarkan laporan itu kita memeriksa saksi-saksi terkait dengan peristiwa itu, kemudian melaksanakan visum untuk mengetahui sejauh mana peristiwa ini. Dengan adanya bukti-bukti yang cukup, pada hari Senin malam kita amankan tersangka untuk memintai pertanggungjawaban apa yang telah dilakukan. Setelah itu kita proses sesuai prosedur. Pasal atau yang dikenakan? Pasal yang kita kenakan adalah pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Untuk hasil visum apa aja itu, Dan? Hasil visum yang sudah di... Sementara kami baru melakukan pemeriksaan dan kami juga masih menunggu hasil dari tim dokter untuk hasil visum. Selain barang bukti baju dan sebagainya, ada barang bukti lain nggak, Dan? Sementara barang buktinya baju, spray, dan peralatan-peralatan yang ada kita temukan di TKP. Ada soal dugaan apakah benar ada kekerasan atau pengancaman terhadap korban dari pelaku sebelum persetubuhan itu terjadi? Sampai dengan saat ini belum. Belum ya? Oke. Ada dugaan pelaku kelainan di pedofil atau yang lain? Mungkin atau libido, gairah Untuk seksnya masalah meningkat. itu kita sudah mengajukan pemeriksaan psikologis pelaku, namun kita masih menunggu hasil dari tim dokter. Diperiksakan kejiwaannya. Diperiksaan kejiwaan. Dan ini merupakan kasus kedua kalinya dalam sebulan terakhir ini, dan juga di beberapa tempat di Bali juga ada kasus yang sama. Ini kira-kira seperti apa langkah-langkah apa dari kepolisian untuk pencegahan kejadian seperti ini? Dalam hal perlindungan perempuan dan anak ada beberapa instansi yang menangani masalah itu. Kita akan bekerja sama untuk hal-hal seperti ini. Dan dalam kasus ini juga sudah dilibatkan untuk? Sudah, dalam penanganannya kami libatkan. Siapa tahu namanya? Baik Bansos maupun Dinsos, kemudian perempuan dan anak. LSM-nya? LSM-nya masih kita koordinasikan. Dan terkait kondisi korban hari ini seperti apa, Dan? Apakah masih ada rasa trauma? Seperti apa, Dan? Untuk kondisi korban saat ini baik, namun kita akan memberikan pendampingan khusus kepada korban. Yang pelaku ini punya istri apa gimana, Dan? Masih kami dalam. Dan ini sampai dia ditetapkan sebagai tersangka itu seperti apa, Dan? Apa dasarnya dia ditetapkan sebagai tersangka? Apakah baru sebatas pengakuan atau ada bukti-bukti lain yang mengarahkan penyidikan hingga menetapkan dia sebagai tersangka? Tentunya kita sesuai prosedur menetapkan tersangka berdasarkan keterangan saksi, alat bukti lain yang kita temukan di TKP, dan keterangan dokter. Itu keterangan dokternya seperti apa, Dan? Itu nanti di persidangan. Oke, kita bisa untuk visual.